Momis, balik lagi sama aku Reti dan kali ini aku sama Siska. Hari ini kita akan battlein nih, ada gendongan baby dalam bentuk wrap dan juga carrier. Kalau penasaran produknya apa, keep on watching. Oke, jadi untuk baby wrapnya lo pakai apa sih? Aku pakai stretchy wrap dari Mikado, ini lokal. Oke, aku juga pakai lokal sih, tapi ini dia udah instan, mereknya Lil Boo. Versi enggak ribet, kalau yang Iya, ini agak bener ribet sedikit. Iya. Kamu berapa sering pakai ini? Boleh jujur? Silahkan dong. 3 kali. Why? Karena ternyata kesabaranku tidak sebanyak itu. Kesabaranku hanya setipis tinju, jadi kalau pakai ini tuh kayak ribet banget gitu. Boleh coba-coba dibuka, Boleh. itu bentuknya kayak apa? Dan jujur waktu pertama lihat-lihat tuh nggak expect segede ini gitu. Sepanjang ini gitu iya, ya? sepanjang ini dan setebal ini. Which is kalau tebelnya menurut aku bagus. Kalau aku taruh anakku tuh jadi lebih secure. Karena memang kalau misalnya yang nggak instan kayak gini, dia itu bisa untuk semua size kan. Kalau instan gini kan ya. Dia harus ada size-nya. Betul. Ya, jadi dia kalau misalnya yang instan ini, dia kayak ada size buat bajunya gitu. Jadi tergantung mau misalnya di rumah tuh biasanya pakai baju size apa sebelum hamil dan melahirkan. Nah, dia akan menyesuaikan nih ntar baju bentuknya kayak apa. Kalau yang ini sih emang simple banget ya. Jadi bentuknya udah gini. Terus kayak, mungkin aku contohin kali ya. Ya, Dipakai bener kayak baju. tinggal masuk aja ya Gitu, Bun. tinggal masuk. Terus nanti kayak babynya dimasukin aja ke dalam. Jadi ini kayak turunin satu, masukin satu kakinya ke sini, satu kakinya ke situ, lalu ditutup. Nah, sebenarnya ini ada kayak tali panjang, kan tali ya, ada kain panjangnya untuk jaga di bagian bawah. Iya. Tapi berhubung anakku udah agak gede, jadi dia udah gone entah kemana. Nah, ya kayak ini tuh sebenarnya adalah bongkarannya ini. Jadi kalau yang ini kita benar-benar harus bikin satu-satu. Kalau misalnya kita beli gendongan ini, setahu aku tuh kita dapat 1 kali kelas menggendong. Jadi akan diajarin caranya gimana sih yang lebih cepat untuk pakai ini gitu dan lebih aman gitu. Jadi kalau pakai tuh dia dari sini, terus dia dibawa ke depan. Jadi di belakangnya tuh bentuk kayak X gitu. Iya, sebenarnya basicnya sama kan sama ini jadinya. Cuman ini kayak versi instannya karena ini juga belakangnya kan tuh udah X gitu. Jadi emang nopangnya tuh rata. Sebenarnya plus minus menurut aku. Jadi kalau ini tuh bisa pakai barengan sama pak suami atau sama mertua gitu. Jadi karena nggak ada size-nya kan gitu. Tapi kalau yang ini kan bener-bener ya kalau yang pakai mama aja gitu. Nggak muat untuk papa. Nah kayak gini kurang lebih deh. Iya. Gitu. Nah jadi ntar anaknya nih masukin sini. Ini harusnya agak lebih kenceng ya. Nah ini tuh yang tadi Ibun bilang kalau Ibun tuh dapat satu Tali tambahan lagi untuk ngejagain gitu, untuk jagain di punggungnya sama di bawahnya. Nah kalau ini tuh udah include, jadi kayak masukin ke sini, terus anaknya ya udah tinggal tutupin aja gitu sebenarnya. Ya plus minus sih menurut aku gitu. Tapi emang gendongan ini juga buat aku enaknya dipakai tuh untuk waktu baby banget. Jadi kayak under 6 bulan kali ya, terutama newborn gitu. Itu nyaman banget kalau digendong sini karena biasanya bisa juga dipakai untuk kayak skin to skin. Terus kalau ada malam-malam dimana dia kayak ya cranky aja nggak tahu gitu kan ya maunya apa, dan kalau misalnya digendong tangan kosong itu kan bahaya banget ya untuk baby, takutnya kita ketiduran, kecapean. Nah kalau pakai gendongan ini dia tuh udah lebih nyaman karena skin to skin dan kita nggak takut anak itu juga jatuh tuh glinding. Benar, sebenarnya kalau pakai ini tuh aku lihat ada beberapa ibu-ibu kalau di mall walaupun anaknya udah gede dia tetap pakai ini dan nyaman banget sebenarnya. Dan kalau misalnya yang kayak gini kan tinggal dilipat juga lebih kecil gitu, simple. Dibawa traveling juga enak. Oke, kalau untuk harga berapa Bun? Oke, nah jadi aku beli ini tuh 3 tahun lalu waktu babyku yang terakhir itu sekitar 300-an kalau nggak salah ya. Oke, 3 tahun lalu ya. 3 tahun lalu, tapi tadi sebelum syuting aku jadi buka lagi kan nih ya di salah satu e-commerce. Terus sekarang itu harganya jadi 599.000, tapi dia lagi diskon 30% jadi 419.300. Nah, aku juga jadi baru tahu kalau Momis nanti beltnya hilang nih, kayak aku punya tali panjangnya hilang, ternyata di situ juga kita bisa beli si beltnya aja. Jadi bisa beli lepasan ya. Karena berarti banyak yang kayak aku ya. Bener. Karena dia terpisah
kan. Jadi kalau abis iya. dicuci, jadi ini kan bisa dicuci ya. Jadi kalau abis dicuci terus dia hilang arah, ya udahlah kita beli aja yang baru. Benar. Oke, kalau aku harganya lebih murah, harganya 250.000, udah dapet pouch sama dapat 1 kali kelas menggendong. Oke, sekarang ke baby carrier. Baby Kamu pakai carrier. apa? Kalau aku pakai Ergo Baby. Ini gendongan sejuta umat. Aku pakai yang Omnibrace gitu. Kalau Ibu pakai apa, Bun? Aku sebenarnya aku pakai tuh udah dari 10 tahun yang lalu belinya kalau Lama, gendongan. udah 10 tahun. Iya, jadi aku pakai tuh yang Baby Bjorn, tipenya yang Miracle. Belinya dulu tuh sekitar 2,3 juta, tapi itu 10 tahun yang lalu ya. Jadi mungkin harga sekarang boleh nanti diupdate lagi. Tapi dia masih ada di baby store besar di Jakarta atau di kota-kota besar lah di Indonesia. Tuh, kalau ini kau beli berapa? Aku beli kalau nggak salah waktu itu 3 jutaan deh. Udah dapat apa aja? Dapat carriernya, terus dia dapat tasnya yang aku juga baru tahu hari ini. Aku baru tahu hari ini kalau saya ternyata dapat tas dan ini itu bisa dilipat. Dan bisa masukin ke tas ini surprisingly karena menurut aku pertama pas aku pakai dan sempat beberapa kali bawa traveling tuh kayak aduh ribet ya kalau nggak dipakai karena gede banget, tapi ternyata baru belajar juga tadi bisa dilipat jadi ringkes dan bisa masuk ke sini. Gitu. Terus kenapa, apa pertimbangan kamu waktu beliin? Pertimbangannya beli ini karena kalau aku baca-baca itu dia itu teknologinya udah lumayan kayak carrier tas carrier buat naik gunung ya. Jadi dan itu bener sih kalau aku pakai dia itu bebannya nggak full di sini, tapi dia bebannya ada di pinggang atau pinggul mamis. Jadi sini tuh nggak berasa banget pegel mau gendong anak berapa jam, anaknya udah berapa kilo, itu tuh nggak berasa pegel dan masih tetap nyaman gitu. Udah gitu ini juga bisa dipakai sampai berat anaknya 20-25 kilo kalau aku nggak salah. Jadi sampai ke 4 tahunan gitu tuh sebenarnya bisa dipakai gitu. Paling kakinya kali ya panjang. Kakinya panjang. Tapi jangan salah, ini tuh bisa di-adjust gitu. Ini tuh kalau nggak salah yang terbarunya dari Omnibrace. Kalau nggak salah tuh emang ada yang lamanya. Jadi ini tuh kayak bisa di-adjust sesuai dengan usia dan panjang anaknya. Jadi kalau misalnya semakin anaknya panjang, jadi kita adjustnya dia semakin lebar. Iya, tempat duduknya agak dilebarin gitu. Kalau newborn dia dikecilin supaya anaknya tetap nyaman. Gitu. Oke, mungkin boleh dicobain kau pakai. Oke. Mungkin ini agak disclaimer karena kita manusia di sini agak mini-mini, jadi mungkin secara tinggi posisinya akan beda-beda. Kalau misalnya mami atau dedis di rumah tingginya lebih tinggi dari kita. Iya. Ini tuh sebenarnya enak banget kalau aku pergi sendirian atau berdua sama anakku doang gitu. Jadi kayak tinggal pasang aja sebentar. Udah. Kalau misalnya ini agak kesusahan untuk pasang sendiri, ini tuh bisa dipakai X dan itu ada di buku manualnya dia sih. Jadi bisa dipelajarin. Mungkin bisa ditunjukin aja buku manualnya. Nih, dia tuh banyak. Di bagian mana contekannya? Nih, dia ada yang front carry outward facing with criss-cross X straps gitu. Jadi dia nanti diajarin gimana sih caranya kalau misalnya kita mau bikin tali belakangnya jadi X gitu. Diajarin juga gimana mau yang samping, sebenarnya ini kan bisa 4 posisi ya gendongnya, bisa madep depan, bisa gendong belakang, gendong samping, atau anaknya di depan tapi madepnya ke depan. Nah itu diajarin semua di buku panduannya dia, dan itu buku panduannya dia nggak cuma tulisan tapi ada gambarnya, jadi benar-benar bisa memudahkan banget kita sih gitu. Oke, nah kalau punya aku itu keunggulannya memang dia cuma bisa 2 posisi, itu kekurangannya. Kalau kelebihannya dia semuanya itu kayak kaitannya tuh di depan. Jadi kita benar bisa pasang full sendiri. Jadi belakangnya juga dia X, jadi kita kayak pakai belakangnya dulu, terus nanti tinggal klek-klek, jadi kayak sambungannya semua di depan. Nah kalau anaknya tidur karena semua sambungannya di depan dan dia bener-bener tupis, jadi bisa dipisahin. Kalau anak tidur tuh bener-bener kita bisa tinggal copotin, terus ya udah ditaruh aja, biarin aja si alas belakang depannya itu berarti tinggal ada di bawah anaknya. Nah biasanya anak aku itu 90% gak kebangun. Kalau ini dia kebangun karena kan kayak harus buka, taruh dulu gitu. Ya, ini bener-bener 90% gak kebangun, dan tahu kan rasanya nih susahnya tidurin anak itu. Betul. Jadi aku sih terbantu banget sama itu. Kalau ini ya Bun, ini tuh dia juga ada kayak kantongnya banyak. Head covernya gitu. Jadi kalau misalnya
anaknya hujan mau ke mobil gitu. Jadi ini tuh bisa di kepala anaknya ditutup gitu. Anaknya Bobo ini juga bisa disesuaikan, dikeatasin gitu. Kelemahannya apa, Bun? Nah, kelemahannya dia memang nggak ada pilihan kayak si M shape ini. Dia nggak ada adjusting untuk berat tertentu dan tinggi tertentu, iya. Tapi memang nggak yang melebarkan kaki. Dan semakin kesini itu kan emang disuggest M shape itu M shape gitu kan. Ini M shape tapi memang tidak selebar ini. Cuman kalau dari sisi rata di badan itu juga nggak pegel sih menurut aku, mungkin karena dia sanggahannya di belakang juga X gitu, jadi memang di badan tuh rata aja. Jadi aku juga gendong yang berjam-jam sih nggak ada masalah sih. Kalau ini menurut aku dia agak cukup bulky sih, jadi kalau misalnya pergi kemana-mana tuh kalau nggak dipakai ya bingung aja mau taruh mana gitu. Even tadi udah bisa dilipat pun tetap kayak emang agak gede gitu. Tapi ringan kan? Ringan, jujur ringan. Kadang suka aku kalau misalnya sambil bawa stroller ya taruh di bawah stroller gitu. Oke. Nah kalau ini kalau nggak salah aku juga pernah tahu dia bisa ada padnya gitu kan ya sis. Jadi kalau misalnya anaknya ada titing, dia suka gigit-gigit biasanya kan? Bener, jujur ya kalau pas anak aku giginya lagi gatel, di sini tuh udah warnanya berubah. Karena isinya ilernya dia semua digigit. Nah teman aku ya Bun, dia tuh mengakalinya dengan dia pasang bib di samping kanan kiri. Jadi anaknya kalau misalnya digendong mau gigit kanan kiri ya dia akan gigit bibnya itu gitu. Jadi lebih mudah untuk dicucinya gitu. Kalau Ibu lebih suka yang mana? Baby carrier atau wrap? Kalau di rumah aku lebih suka wrap karena lebih simple, terus kayaknya lebih skin to skin gitu, lebih intimate gitu sama anaknya. Cuman kalau pergi-pergi sih memang lebih pakai carrier ya, karena kayak lebih merasa lebih ajak gimana ya, kayak gendongnya tuh lebih yakin gitu kalau sama baby carrier. Jujur sama sih, sama. Kalau pakai carrier ini tuh buat pergi-pergi tuh enak dan nyaman aja sih menurutku, dan nggak ya kalau ini kan karena kain jadi beratnya ya itu tadi beratnya di pundak gitu kan. Jadi kalau untuk waktu lama kayaknya aku nggak menyarankan untuk pakai baby wrap, tapi kalau misalnya untuk pergi-pergi bisa pakai carrier. Oh dan satu lagi mungkin ya, karena punya aku baby wrapnya tadi kan instan, jadi emang menyesuaikan dengan size aku, jadi nggak bisa gantian. Bener. Kalau misalnya gendongan yang carrier kan bisa gantian, dan aku tuh tipikal ibu-ibu yang nggak terlalu suka gendong. Aku lebih prefer anakku ada di stroller. Mungkin yang selanjutnya kita bisa bahas stroller. Oke, itu tadi pendapat aku dan Kak Reti mengenai baby wrap versus baby carrier. Kalau Mami sukanya yang mana boleh komen di bawah. Nah boleh juga komen di bawah tentang apa lagi sih yang mau kita bahas di MD New Parents 101. Mau produk apa atau tema-tema apa juga boleh ya, tulis di komen. Jangan lupa like, comment, share, subscribe video-video YouTube-nya Mami's Daily. Sampai jumpa di MD New Parents 101 selanjutnya. Dadah!